Seberapa kaya kamu, seberapa enaknya penggawean kamu, tapi kalau kena sihir satu ini, saman itu akan mengalami kesusahan yang warahmatullahi wabarakatuh. Rek aku lek wis muni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ku serius. Ya. Wes saiki saman stop komentar, saman rungokno aku ngomong. Sihir yang paling berbahaya melebihi daripada santet. Santet itu gak ada sak pucuke ambek sing penyakit sihir sing iki. Guna-guna sing iki, siji guna-guna sing paling berbahaya yaitu sejenis teluh. Apa itu teluh? Teluh itu yang artinya adalah samar. Yang artinya adalah samar, ngerti? Gak patek ketoro antara iya dan tidak. Seperti warna, kita bisa melihat warna, ya, tapi kita tidak bisa memegang atau tidak bisa uraikan dengan kata-kata. Kayak ambune entut, iki diantara orang banyak iki ambune iki sapa sing ngentut iki mosok iki mosok iko mosok iki mosok iku kaya iku. Sedangkan nek dibahas ambune wis ilang. Ya. Ini adalah sihir sejenis teluh. Yang biasanya yang sulit, ya, itu adalah golongan sihir sejenis teluh, kerusakan dalam rumah tangga. Ingat, kalau keluarga jenengan sudah terkena sihir kerusakan dalam rumah tangga, siapapun itu, kiai siapapun, ulama ataupun Gus Dedi ataupun siapa ahlinya, dia tidak akan bisa mengobati jenengan kecuali kesadaran jenengan sendiri. Kamu punya harta, hartamu akan habis. Kamu punya perusahaan, perusahaanmu akan habis. Dimakan oleh keegoisan kamu, dimakan oleh kenekatan kamu, dimakan oleh karena kamu merasa paling benar, baik pihak istri atau pihak suami. Jika kalau terjadi seperti itu, pelaku akan rokok-rokan gini sambil senyum-senyum. Kalau Gus Dedi turun di antara masalah rumah tangga ini, maka Gus Dedi akan menjadi orang ketiga penyebab kerusakan dalam rumah tangga itu. Padahal saya di situ tidak pernah membahas keluargamu, saya sebagai penengah. Tapi saya tidak mau turun karena nanti saya akan menjadi bahan fitnah di antara kalian berdua di saat ada pertengkaran. Sederhana. Siapa yang bisa melerai orang suami istri bertengkar? Kalau sudah sihir sudah masuk, dibumbuilah si pria itu penuh dengan cemburu, dan sebaliknya dibumbuilah wanita itu penuh dengan cemburu. Walaupun cemburu itu bumbu-bumbu cinta, tapi kalau jin, kalau sihir sudah masuk, itu dia itu menjadi bumbu. Bukan bumbu cemburu rasa cinta, tapi bumbu perkara yang akan mengadakan pemikiran-pemikiran, perencanaan pembunuhan, perencanaan dari suatu keburukan apapun di situ. Dan dia itu, mereka itu bertempat tinggal di sini. Dia tidak mau mendengar siapa-siapa, nasihatnya siapa-siapa. Dan lambat laun usahanya akan hancur. Lambat laun keluargamu akan hancur. Lambat laun anak perempuanmu akan menjadi wanita malam. Lambat laun anak laki-lakimu akan berani kepada orang tua. Dan itu akan menyertaimu seumur hidup. Segera sadarlah wahai saudara-saudara yang mempunyai istri atau suami yang sekarang dalam masalah seperti itu. Bangunlah untuk saling meminta maaf. Walaupun yang si perempuan itu tidak bersalah, yang salah itu laki-laki, minta maaflah selalu sebelum tidur dan selesai sholat subuh. Hancurnya sihir itu, teluh sejenis itu, hancurnya adalah kamu kembali rukun kepada suami istri. Jika tidak, lanjutkan sekarang. Lanjutkan, kamu sekarang kaya, wis tunggulah, nggak lama lagi ucapan Gus Dedi akan menjadi terngiang di masa yang akan datang. Kebenaran apa yang dikatakan Gus Dedi akan terngiang. Semuanya apa yang kamu miliki akan hilang. Anakmu sekarang nanti kelak tidak akan bersamamu karena faktor sihir. Ini bukan masalah egois ya. Tapi sihir kalau sudah masuk ke dalam lingkunganmu, rukunlah dulu keluargamu, rukunkanlah.
Kemudian bangunlah usahamu. Rukunkanlah dulu, kemudian bangunlah daganganmu. Rukunkanlah dulu, baru programlah kamu untuk bekerja. Jika tidak akan pernah ada kesembuhan. Jalan keluarnya ada cerai. Katanya siapa? Kalau kamu cerai, kamu tidak akan menemukan keberkahan. Percayalah, wes gak percaya sakaremu. Iki rahasia tak tutun. Nah ini yang sulit, Mas Wibowo. Ini itu sudah biasa, sudah minta maaf tapi perempuannya mesti nggak ngereken. Itu terserah. Ya itu yang sulit. Sebaliknya ada yang perempuan sudah minta maaf, yang laki-lakinya nggak mau, itu yang sulit. Pistalah. Kalau sudah cerai, itu sihir kan masih ada. Ya zaman kira kan sudah cerai kan sudah selesai. Ya, sihir itu masalahnya ini bukan masalah ketidakcocokan. Ini kan masalah, saya bilang kan masalah sihir. Sihir itu akan hidup di antara kalian, wanita dan perempuan. Dan mereka akan hidup bersama wanita barunya, pria barunya. Dia akan sama seperti itu juga. Ini kalau sihir loh ya. Kecuali orang memang wataknya gitu ya beda. Saling meminta maaf, saling benahi. Semuanya apa caranya dibenahi, semuanya wes. Saya nggak mau turut campur. Lah itu ekon ya sama ikut rukyah terus menurut. Kalau rujuk gimana Gus? Gak apa-apa, itu lebih baik. Rujuk gimana? Itu lebih baik. Saya ngomong ini, bahkan orang yang saya ceritani ini gak mau ngereken. Wis tak sama coba, nanti suatu saat apa yang jadi omongan Gus Dedi sama akan tahu. Gak ada doa yang paling manjur kecuali tujuan kamu untuk kembali yang lebih baik. Bangun sendiri bangun kembali rumah tanggamu menjadi rukun. Sudah kalau sama nggak bisa bangun, sama akan runtuh.